Penstabilan perekonomian dengan kebijakan moneter. Hai semuanya, sebelum memulai video, kenalin, nama aku Siti Nurrohmah dengan NIM K76240057 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi makro lanjut yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Kusumawardani, MSI. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter atau monetary policy adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengelola pasokan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kebijakan moneter sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering juga disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Secara keseluruhan, di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan dengan cepat. Kebijakan ini juga mampu meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Terus, gimana sih cara Bank Sentral menambah uang yang beredar dalam masyarakat? Pastinya ada cara-caranya dong. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga. Contohnya aja nih, jika suku bunga pinjaman turun dari 10% menjadi 6%, maka orang atau perusahaan cenderung lebih mau mengambil kredit, misalnya untuk membeli rumah, kendaraan, atau memperluas usaha. Cara yang kedua adalah dengan membeli sekuritas pemerintah. Sekuritas pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti obligasi negara. Ketika Bank Sentral membeli sekuritas ini dari masyarakat atau bank umum, uang yang dibayarkan oleh Bank Sentral berpindah dari Bank Sentral ke masyarakat atau bank, yang pada akhirnya juga mengakibatkan likuiditas meningkat. Jadinya, bank punya lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit. Memiliki konsep yang sama dengan cara-cara sebelumnya, cara yang ketiga adalah dengan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Ketika Bank Sentral menurunkan persyaratan cadangannya, maka bank boleh menyimpan lebih sedikit dana di Bank Sentral. Sisa dananya ini bisa digunakan untuk memberi pinjaman ke masyarakat atau pelaku usaha. Akibatnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Jenis yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Apa sih itu? Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Lalu, gimana sih cara Bank Sentral mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat? Kita cari tahu sama-sama yuk. Cara-cara mengurangi uang yang beredar di masyarakat tentunya bertolak belakang dengan cara menambah uang yang beredar. Cara yang pertama adalah dengan menaikkan suku bunga. Bunga pinjaman yang menjadi lebih mahal membuat masyarakat dan pengusaha enggan meminjam uang. Orang-orang malah lebih tertarik menyimpan uang di bank. Hasil akhirnya, jumlah uang yang beredar berkurang karena uang lebih banyak disimpan daripada dipakai. Cara yang kedua adalah dengan menjual obligasi pemerintah. Ketika Bank Sentral menjual obligasi pemerintah atau surat utang negara kepada masyarakat atau bank umum, masyarakat atau bank membeli obligasi tersebut dengan uang mereka. Uang tersebut lalu ditarik dari peredaran dan masuk ke Bank Sentral, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Nah, kita sampai pada cara yang terakhir, yaitu dengan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Persyaratan cadangan atau reserve requirements adalah dana minimum yang harus disimpan bank di Bank Sentral dan tidak boleh dipinjamkan. Ketika Bank Sentral menaikkan cadangan wajibnya, bank harus menyimpan lebih banyak uang di Bank Sentral, sehingga dana yang bisa dipinjamkan ke masyarakat berkurang. Hasil akhirnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat ikut berkurang. Tidak terasa kita udah sampai pada akhir video nih. Semoga penjelasan singkat tadi dapat menambah pemahaman kamu